Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita masih pada mata kuliah dasar-dasar pemrograman pada materi pengantar dasar pemrograman yang keempat adalah flowchart dan juga error. Kita masuk ke flowchart. Nah, flowchart atau diagram alir telah digunakan sejak lama sebagai bantuan dalam spesifikasi pemrograman. Jika Anda menggambar diagram alir atau flowchart, berarti Anda harus menulis di samping diagram setidaknya detail berikut. Yang pertama adalah informasi apa yang digunakan atau dibutuhkan oleh proses atau import ya. Ini tadi adalah kalau dicontoh berarti masukkan nilai A, B, dan C. Kemudian, informasi apa yang diubah atau dihasilkan oleh proses atau ekspor ya. Kalau yang berdasarkan contoh berarti kita tahu bahwa akan memproses nilai D terlebih dahulu, kemudian membaginya menjadi 2, apakah D-nya kurang dari 0? Kalau iya, berarti akarnya cetak akar imajiner. Kalau tidak, berarti kita menghitung lagi untuk nilai X1 dan X2-nya. Kemudian cetak hasil X1 dan X2-nya, ya. Itu adalah informasi yang perlu diubah atau dihasilkan oleh prosesnya, terutama yang bagian cetak. Kemudian di sini ada dua simbol utama. Yang pertama adalah keputusan diwakili oleh kotak yang berbentuk berlian ya. Berlian itu yang bentuknya seperti ini ya. Dan tindakan dimasukkan ke dalam kotak persegi panjang. Nah, di situ kotak keputusan memiliki lebih dari satu jalan keluar, satu dipilih tergantung pada hasil tes yang dikandungnya, sehingga garis keluar harus diberi label. Seperti tadi, itu apakah D kurang dari 0, itu kan nanti di situ ada dua garis ya, di mana ada Y dan T. Y itu adalah ya bahwa D kurang dari 0, dan T itu adalah tidak, ya. Sehingga di situ labelnya adalah Y dan T. Itu termasuk yang keputusan. Sedangkan kotak tindakan itu yang kotak biasa. Hanya memiliki satu jalan keluar. Nanti detailnya ada di bawah ya. Setelah ini. Nah, di sini ada bagian yang pertama dari flowchart, yaitu flow direction atau simbol. Yang paling sering digunakan adalah yang simbol arus atau flow. Jadi di sini adalah dari ke mana. Nah, ya menyatakan jalannya arus suatu proses. Ini adalah communication link yang menyatakan transmisi data dari satu lokasi ke lokasi lain. Kalau yang lingkaran itu adalah simbol konektor berfungsi menyatakan sambungan dari proses ke proses lainnya dalam halaman yang sama. Jadi misalkan flowchartnya itu dari atas ini ya, start, kemudian ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Di sini kan nggak cukup ya halamannya. Kita mau pindah ke sini, berarti ini dikasih bulatan nomor 1. Kemudian di sini ada bulatan lagi, dikasih nomor 1. Ya, jadi di sini lanjutannya itu yang di sini. Ini langsung lanjut, lanjut, lanjut. Berarti di sini nanti akhirnya yaitu stopnya. Kemudian ini adalah simbol offline connector. Menyatakan sambungan dari proses ke proses lainnya dalam halaman yang berbeda. Hampir sama tapi bentuk simbolnya berbeda ya. Kalau ini halamannya sama, ini adalah halaman yang berbeda. Nah, di processing simbol yang paling sering adalah yang ini, kemudian yang ini, dan juga tadi ada satu proses lagi yaitu jajaran genjang untuk memasukkan dan juga cetak, ya. Nah, untuk yang gini itu adalah simbol proses seperti tadi, menghitung nilai D, kemudian menghitung X1 dan X2 itu adalah simbol proses, yaitu menyatakan suatu tindakan atau proses yang dilakukan oleh komputer. Ini adalah simbol manual yang menunjukkan kondisi tertentu yang akan menghasilkan dua kemungkinan jawaban ya atau tidak. Tapi di sini yang paling sering digunakan kalau manual itu adalah mungkin ada kalian mau menghitung masukkan angka 1 jika kalian mau menghitung
nilai rata-rata. Masukkan angka 2 jika kalian mau menghitung nilai varian. Masukkan angka 3 jika kalian mau menghitung range-nya. Ya, seperti itu. Jadi, nanti kita memasukkan angka itu secara manual, kita sendiri ya. Kita ngetik angka 1, angka 2, atau angka 3. Itu berarti menggunakan simbol manual. Sedangkan kalau simbol decision itu sudah kemungkinannya iya atau tidak, tapi kondisinya tertentu yang langsung oleh PC tadi. Jadi tadi setelah menghitung D kan ketemu hasil D-nya. Baru nanti dia langsung masuk dan yang mendecisionkan adalah komputernya. Yang pasti kita tahu apa pertanyaannya ya. Kemudian simbol predefined process yaitu menyatakan penyediaan tempat penyimpanan suatu pengelolaan untuk memberi harga awal. Kita lanjut aja. Simbol terminal yaitu menyatakan permulaan atau akhir suatu program. Jadi di sini ada start dan end atau stop ya. Itu menggunakan yang ini. Kemudian simbol key operation menyatakan cycle jenis operasi yang diproses dengan menggunakan suatu mesin yang mempunyai keyboard. Kemudian simbol offline storage ini juga jarang, menunjukkan bahwa data dalam simbol ini akan disimpan ke suatu media tertentu. Ada simbol manual input, memasukkan data secara manual dengan menggunakan online keyboard. Nah, ini adalah simbol yang ketiga ya, ini yang sering digunakan. Yang ini adalah tadi cetak sama masukkan ya. Simbol input atau output menyatakan proses input atau output tanpa tergantung jenis peralatannya. Jadi kita masukkannya awal itu menggunakan ini ya, simbol input atau output. Kemudian ada simbol punch card. Jadi di sini juga jarang menyatakan input berasal dari kartu atau output ditulis ke kartu. Simbol magnetic tape menyatakan input berasal dari pita magnetis, sudah jarang sekali ini ya, atau output disimpan ke pita magnetis. Ini di storage dari disk ya, kemudian ada yang dokumen, mencetak keluaran dalam bentuk dokumen. Jadi di sini langsung di print ya. Ini adalah simbol display, mencetak keluaran dalam layar monitor. Secara otomatis di sini nanti dia langsung ke layar monitor, bisa aja pakai yang cetak ya. Ini tadi, tapi nggak perlu ada yang ini jarang digunakan, lebih banyak yang tadi yang cetak. Nah, sebenarnya di flowchart itu modelnya ada dua. Ada yang sistem, ada yang program. Nah, di program itu ada yang konseptual, ada yang detail. Jadi tidak ada yang salah sebenarnya ya. Kalau yang salah itu cara melogikanya saja. Boleh mau ke konseptual, boleh mau ke detail. Nah, contohnya di sistem flowchart itu adalah bagian yang memperlihatkan urutan prosedur dan proses dari beberapa file di dalam media tertentu. Jadi, hardware-nya seperti apa, seperti itu ya. CPU, disket, kemudian ada keyboard dan lain sebagainya. Melalui flowchart ini terlihat jenis media penyimpanan yang dipakai dalam pengelolaan datanya. Kemudian program flowchart yaitu bagian yang memperlihatkan urutan dan hubungan proses dalam suatu program. Kalau konseptual itu secara global, jadi start, input, proses, output, end. Itu adalah globalnya ya kan, pasti nih. Ada di input, ada proses dan output dan end ya. Tapi saya jarang sekali minta untuk konseptual flowchart-nya. Yang pasti saya minta adalah detail flowchart-nya, yaitu menggambarkan alur pemecahan secara rinci. Start, kemudian input, kemudian jumlah. Jadi kalau yang seperti ini adalah inisialisasi, berarti kotak persegi ya. Kalau input dan print itu berarti yang bisa caranya seperti ini ya. Kemudian kalau ada kembali seperti ini berarti dia looping. Ini ada yang merupakan detail flowchart. Nah, kalau ada error, kalian harus tenang ya. Dan juga saran saya kalau ada error itu selalu kalian tulis. Errornya kenapa? Nanti saya beritahu bahwa error tersebut adalah kenapa dan bagaimana caranya kita melakukan perbaikannya. Jadi nanti kalau misalkan ada error, silakan di screenshot aja sintak dan juga tulisan errornya yang paling bawah sendiri itu apa dan kirim ke grup
WhatsApp ya. Nanti dari situ akan saya perbaiki. Oh, errornya di sini di line berapa? Yang benar itu tulisannya seperti ini, seperti itu. Jadi di sini sebenarnya ada dua aturan emas ya yang kita melihat errornya itu bagaimana. Yang pertama adalah dapatkan daftar terbaru atau cetakan dari program. Jadi source code-nya tadi yang seperti apa. Yang kedua, pergilah dari komputer dan pikirkanlah. Jadi sebenarnya di sini untuk yang kedua itu benar-benar error yang misalkan terjadi pada perhitungan atau looping yang tidak berhenti karena tadi kalau while itu kan loopingnya tidak berhenti karena dia ada syaratnya. Jadi karena tidak memenuhi syarat sehingga dia looping terus menerus. Jadi itu bisa lah ya. Karena saya dulu pernah membuat suatu program itu memang ketika saya sepeda motoran atau mungkin terinspirasi di toilet itu bisa saja. Oh iya, tadi programnya salah di sini. Oh iya, mungkin ininya yang salah. Oh iya, ininya yang salah. Itu bisa kita lakukan. Nah, nanti kalau yang solusi yang pertama ini nanti silakan ke saya. Tapi kalau solusi yang kedua boleh kita berpikirkan dan itu tidak bisa kita selesaikan dalam waktu itu juga. Jadi harus membutuhkan waktu. Sekian dulu untuk yang part terakhir. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Bye bye. Semangat.